Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sejumlah ibu rumah tangga di Trenggalek diduga menjadi korban penipuan arisan dengan total kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Mereka melaporkan pengelola arisan ke Polres Trenggalek. Korban arisan yang diwakili sejumlah ibu rumah tangga melaporkan pengelola arisan berinisial SW ke Mapolres Trenggalek. SW diduga menggelapkan dana sekitar 42 anggota arisan mencapai total 4 miliar rupiah. Arisan dijalankan dengan sistem menurun dan setiap anggota memiliki setoran berbeda. Anggota yang mendapatkan undian arisan mendapat pencairan dana dari 30 hingga 75 juta rupiah. Kegiatan arisan tersebut berjalan lancar selama 5 tahun. Namun beberapa pekan terakhir pengelola tidak bisa dihubungi, padahal banyak anggota yang belum menerima pencairan dana arisan. Selain arisan, admin juga menawarkan investasi lelang dengan iming-iming bunga tinggi. Dengan modal 10 juta rupiah bisa menjadi 11 hingga 12 juta rupiah per bulan. Nomor bawah dia untung, kalau di atas ya yang pasti tidak ada untungnya. Ini berjalan lancar hampir 5 tahun. Nah, akhir-akhir ini kayaknya kan ada kendala gitu loh. Nggak lancar lah, ada member yang belum ditransfer, waktunya modal belum ditransfer gitu. Nah, selain itu ada juga yang namanya invest lelang. Dia itu melelang arisan ke para member dengan iming-iming bunga 10 jutanya itu kembali nanti 11,5 juta, kadang 12 juta gitu. Kedatangan tadi melaporkan dugaan adanya penipuan terkait arisan. Statusnya saat ini? Masih pengaduan, nanti kita dalami lagi. Jadi belum terbit laporan polisi ya? Belum terbit laporan polisi. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena jumlah korban diduga masih banyak. Apalagi SW memiliki sekitar 64 grup dengan anggota yang berbeda-beda. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, Kejaksaan Negeri Tuban menetapkan 2 tersangka dalam kasus korupsi Badan Usaha Milik Daerah PT Ronggolawe Sukses Mandiri. 2 tersangka tersebut, saudara, merupakan Direktur Utama dan Direktur Keuangan yang merugikan negara miliaran rupiah. Usai ditetapkan tersangka, keduanya langsung ditahan. 2 pejabat tinggi BUMD PT RSM berinisial HK selaku Direktur Utama dan AAJ sebagai Direktur Keuangan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tuban, Jawa Timur Senin siang. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. 2 petinggi PT RSM keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Tuban dengan rompi orange, kemudian dimasukkan ke dalam mobil untuk dijebloskan ke lapas kelas 2B Tuban. Sebelumnya, para tersangka ini sempat mangkir sebanyak 2 kali saat dipanggil oleh kejaksaan setempat. Kedua tersangka ini menyalahgunakan kewenangan mereka dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BKP Jawa Timur. Dugaan korupsi di tubuh BUMD RSM mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,6 miliar rupiah. Modus yang digunakan kedua tersangka dalam kasus korupsi ini meliputi pembuatan laporan keuangan fiktif, investasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan pemindahan dana dari kas perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Salah BUMD PT RSM gitu. Selaku Direktur Utama dan selaku Direktur Keuangan ya. Ya, untuk nilai kerugian negara, hasil penghitungan kerugian oleh ahli penghitungan kerugian negara KAP itu mencapai 2,6 M sekian. Kasus ini menjadi perhatian publik karena BUMD diharapkan jadi penggerak ekonomi daerah, namun justru dijadikan ladang korupsi oleh para petingginya. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, tim medis Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo dan anggota Polres Pasuruan Senin siang melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban pembunuhan yang dilakukan oleh temannya. Proses ekshumasi berlangsung beberapa jam karena dilanjutkan proses autopsi di tempat.
Sebelumnya, pihak keluarga korban menolak dilakukan autopsi, namun untuk keperluan penyelidikan, pihak berwajib dan keluarga akhirnya melakukan pembongkaran makam. Mustaqim, warga desa Tawangrejo, Kecamatan Pandan, Kabupaten Pasuruan, ditemukan tewas tergeletak dengan luka di wajah dan mulutnya di sebuah kandang ayam samping rumah villa di desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan. Korban ditemukan pertama kali oleh rekan sesama petugas keamanan villa yang hendak menyalakan lampu salah satu rumah villa Minggu malam. Sejumlah saksi mengatakan jika sebelum ditemukan tewas, korban sempat berinteraksi dengan M. Khairul yang juga petugas keamanan villa setempat. Dari keterangan saksi itulah polisi langsung menangkap M. Khairul malam itu juga untuk dimintai keterangan sebagai terduga pelaku. Pembunuhan dilakukan karena tersangka sakit hati karena memaki korban dengan kata-kata kasar sehingga memantik kemarahan tersangka. Motifnya seperti yang kami jelaskan tadi, jadi ketersinggungan atas kata-kata yang dilontarkan oleh korban ke tersangka. Gitu. Siap. Oke, fungsinya itu ada benda tumpul, hantaman benda tumpul yang keras ke korban sehingga pendarahan sampai otak, jadi mati lemas. Gitu. Jadi pendarahan sampai otak sehingga menyebabkan kematian. Gitu hasilnya. Berarti tidak dibenturkan ke tembok? Enggak, ditendang sekali, dia sudah ambruk, masih mungkin bereaksi, sama tersangka ditambahin lagi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 7 tahun hingga 15 tahun penjara. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Siswa di Bangkalan membuat inovasi minyak angin dan aromaterapi berbahan baku daun serai. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.